Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir khususnya di masjid ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatih, menggabungkan atau gabungan antara sifat tingginya Allah, sifat dekatnya Allah, tinggi tapi dekat, dan azaliyahnya Allah. Azaliyah itu ada tanpa permulaan, abadiyahnya Allah itu keabadian, abadi tanpa ada akhirat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keempat sifat ini disebutkan Bapak Ibu di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya kalau Bapak Ibu buka di Al-Quran terjemah ya, kalau yang membawa Quran bisa antum buka. Dialah Allah al-awwal ya, yang awal, wal akhiru, yang terakhir. Atau kalau di Quran terjemah hanya diterjemahkan dialah Allah yang awal, yang akhir, wal zahiru, yang zahir, wal batinu, yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah itu kalau di terjemah bahasa Indonesia sama ya, gitu. Pak Wikan begitu nggak artinya di Quran terjemah, gitu ya. Nah, apa maksud al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu itu? Nah di sini sesungguhnya ada 4 ya, keterangan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus mengandung sifat, gitu ya. Jadi ada 4 nama Allah dan 5 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat ini dijelaskan tentang 4 nama Allah dan 5 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang pertama? Nama dulu ya. Nama yang pertama, nama Allah Ta'ala adalah Al-Awwalu, yaitu yang pertama. Yang kedua Wal-Akhiru, yang terakhir. Nah, dua sifat ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian merupakan sifat yang berhadap-hadapan, mutaqabalah, awal akhir. Nah, ini berkaitan dengan waktu, yaitu zaman. Jadi kedua nama Allah itu berfaedah menunjukkan ya, ihatatullahi subhanahu wa ta'ala bi kulli syai'in awalan wa akhiran, ya, zamanan atau zamanian. Kedua nama ini al-awwal wal akhir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu secara waktu, dari yang pertama sampai yang terakhir. Sementara az-zahiru wal batinu, ya, waz-zahiru wal batinu itu menunjukkan ihatatullahi az-zamaniyah. Allah meliputi segala sesuatu dari sisi al-makaniyah, ya. Makaniyah itu tempat. Makna az-zahir itu sendiri artinya adalah al-uluhu, yang di atas. Az-zahir. Kita bisa mendapatkan keterangan makna zahir itu di atas, ditinggikan, yang tinggi, dalam surah At-Taubah ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu alad dini kullihi. Nah, ada nggak kata liyuzhirahu gitu ya, zahir. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan dengan agama yang hak, yang benar, liyudhirahu. Nah, artinya liyu'liyahu, untuk meninggikan agama yang hak itu, ala dini kullihi, di atas agama seluruhnya. Berarti az-zahir itu artinya yang tinggi. Unta, ya, itu punya punggung sebagaimana kuda. Punggung dalam bahasa Arab disebut az-zahru. Az-zahru, zahir. Berarti kalau zahru ad-dabah, kenapa disebut punggung unta, punggung sapi misalnya? Nah, karena dia ada di atasnya, sesuatu yang nampak di atas. Nah, itu keterangan secara bahasa makna az-zahir. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kata az-zahir itu artinya tinggi, yang di atas. Wal batinu itu artinya qarib, dekat, dalam batinku gitu ya. Berarti kan dekat sekali dengan kita. Kita kadang ngomong dalam bahasa kita sehari-hari, ya, ada di batinku. Itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut dekat dengan kita. Nah, dan diterangkan oleh Nabi SAW, Bapak Ibu, tentang makna al-awwal. Diterangkan dalam hadis beliau, di dalam doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW pernah berdoa, dan isi doanya itu merupakan keterangan atau tafsir dari surah Al-Hadid ayat 3 ini.
Nah, apa doa yang dimaksud? Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW, Bapak Ibu, pernah berdoa, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Nah, ya Allah, sesungguhnya engkaulah al-awwal dan tidak ada sesuatu ya sebelum engkau. Falaisa qablaka syai'un. Nah, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Ini. Nah, jadi di dalam hadis ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ada penjelasan tentang makna al-awwal. Jadi yang dimaksud al-awwal itu maksudnya adalah falaisa qablaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Jadi yang pertama-tama wujud itu Allah, bahkan tidak ada awalan. Selain Allah itu ada awalan. Aras, air, langit, bumi, gunung, manusia, semua pasti ada awalan. Tadinya enggak ada, lalu menjadi ada. Semua hal. Nah, kalau Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa qablaka syai'un. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kata al-akhir juga disebutkan dalam doanya itu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Dan engkau ya Allah adalah yang akhir. Tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Jadi Allah yang akhir. Yang lain itu enggak ada, ya. Allah yang paling akhir. Kemudian makna az-zahir, wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un. Dan engkau adalah az-zahir ya Allah, yang tidak ada sesuatu pun di atas engkau. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi ya Allah. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Dan engkau ya Allah yang al-batin, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, doa yang juga dibaca oleh Nabi SAW sebelum beliau tidur. Nah, ini jadi ada tambahan nih ya, doa sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu. Nah, jadi doa lengkapnya begini. Kata Abu Saleh, ya, jadi Nabi itu mengajarkan para sahabatnya, ya, untuk memperkuat keimanan mereka. Caranya diajarkan zikir-zikir, doa-doa yang berulang-ulang, diantaranya ketika mau tidur. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan keterangan dari Abu Saleh, bahwasannya dia mengatakan idza arada ahaduna an yanama, apabila salah seorang di antara, ya, salah seorang dari kita mau tidur, an yattaji'a ala sikhihi al-ayman, hendaklah dia berbaring, bertumpu pada bagian tubuhnya yang sebelah kanan.
Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai'in falikul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan, a'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidum binasiyatih, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un waqdi anna ad-daina waghnina minal faqri. Nah, itu waghnina minal faqri. Nah, Abu Soleh mendengar ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini saya yakin di antara kita yang hadir di sini sepertinya belum pernah ada yang berdoa dengan doa ini sebelum tidur. Ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan mungkin baru tahu juga ya, oh ternyata ada doa seperti ini. Nah, ini penting, terutama yang banyak hutang gitu ya. Yang hutangnya banyak itu. Karena di kalimat terakhir di doa ini ada kalimat kata Nabi, iqdi anna ad-daina. Ya Allah, bayarkanlah hutang kami. Ya. Waghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Nah, itu. Ini penting ya Bapak Ibu dan yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, nanti insya Allah di-share ya, ini doa yang saya kira masih jarang kita tahu ya. Kebanyakan kita belum tahu, oh ternyata ada doa sebelum tidur yang juga dibaca oleh Nabi, dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam doa tadi ada tafsir atau penjelasan dari surah Al-Hadid ayat 3 tentang makna al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, saya ingat Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan faqad fassaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, Syekh Al-Fauzan ya. Syekh Al-Fauzan mengatakan faqad fassaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil asma'a al-arba'ata bihadat tafsiril mukhtasaril wadih. Sungguh Nabi telah menafsirkan keempat nama Allah tadi dengan penjelasan yang ringkas dan jelas. Nah, wa fi hadhil asma'il mubarakati ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Dan pada nama-nama Allah yang berkah ini menunjukkan ya bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi ya segala sesuatu, baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu saya Ibnu Al-Utsaimin beliau menjelaskan ketika Rasul SAW menjelaskan makna al-awwal, beliau mengatakan laisa qablaka syai'un. Nah, ini namanya tafsir untuk menetapkan sifat tapi dengan menafikan sesuatu yang lain. Ya, penjelasan tentang apa? Menetapkan suatu nama atau sekaligus sifat dengan menafikan yang lain. Fassaru al-isbata bin nafi. Nah, jadi Allah menjadikan kata al-awwal itu sebagai sifat atau nama sekaligus sifat yang tetap adanya bagi Allah, lalu menafikan segala sesuatu ya yang lebih awal daripada Allah. Nah, ini namanya sifat salabiyah. Yang lain dinafikan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa?
litaukidil awaliyah, untuk menguatkan bahwa Allah lah ya yang pertama-tama secara mutlak, tidak ada sesuatu yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ya, Allah lah yang terakhir, tidak ada yang lebih akhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ya tujuannya litaukidil awaliyah, untuk menguatkan bahwa Allah yang pertama, dan sekaligus litaukidi al akhiriyah, menguatkan yang bahwa yang terakhir itu Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lebih akhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar apa? Agar kita ya, memahami bahwa ada sesuatu yang memang tidak ada akhirnya, yang abadi, yaitu al jannatu wan nar. Surga neraka itu tidak ada akhirnya. Tapi Allah lebih akhir lagi. Itu maksudnya. Ya. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga dari sisi waktu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, jadi orang yang di surga abadi beserta surganya, orang yang di neraka ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Abadi itu ya selama-lamanya di neraka terus. Siapa mereka? Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, orang-orang yang mati dalam keadaan munafik, nifak i'tiqadi. Nah, mereka itu kata Nabi ya, dikatakan kepada mereka khuludun bila maut, kekalah kalian ya di dalam surga. Dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun bila mautin, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kekalah engkau dalam surga, tidak lagi ada kematian. Dan wahai penduduk neraka, kekalah engkau di neraka, tidak ada lagi kematian. Mau di surga atau neraka Bapak Ibu? Abadi nikmatnya ya. Kalau neraka juga abadi, itu maka ngeri. Di dunia ini ya capek, kalau kita capeknya hanya ya paling sebentar. Gitu. Tapi nanti kalau kita masuk surga, nikmatnya abadi. Gitu. Maka kita harus sabar dalam ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kalau kita mampu bersabar taatnya, kelak nanti kita akan abadi dalam kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Nikmat yang tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, bahkan tak pernah terbersit dalam hati, saking nikmatnya itu. Nah, sebaliknya neraka itu ngeri ya, apalagi kalau abadi di dalam neraka. Nah, seabadi-abadinya surga dan neraka Bapak Ibu, memang tidak ada akhiran, tapi Allah lebih akhir lagi daripada itu. Maka laisa ba'daka syai'un wa antal akhiru laisa ba'daka syai'un. Engkau yang terakhir ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih akhir daripada engkau ya Rabb. Nah, itu makna al-awwal wal akhir. Sementara makna az-zahir wal batin, nah tadi bahwa az-zahir itu artinya yang tinggi, al-batin itu yang dekat. Nama al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu ini saling berhadap-hadapan, berlawanan. Awal akhir, zahir batin. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ayat ketiga surah Al-Hadid ini ya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu
wa huwa bikulli syai'in alim. Ada huruf yang diulang-ulang oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Huruf apakah itu? Huruf apa coba? Saya ulangi ya. Kalau bawa kitab bisa dilihat kitabnya. Kalau enggak didengarkan. Ada huruf yang diulang-ulang oleh Allah Ta'ala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huruf apakah yang diulang-ulang? Waw. Ya kan? Diulang-ulang tuh Bapak Ibu. Ada berapa kali? 4 kali diulang dalam ayat yang sama. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya harful atam. Dan keempat ini merupakan keterangan dari kata huwa, yaitu Allah. Disebut al-khobar. Mubtada'nya yang diterangkan satu, yaitu huwa Allah. Jadi Allah itu adalah diterangkan al-awwal, al-akhir, wal-zahir, wal-batin. Itu semua keterangan. Dan yang kelima, wa huwa bikulli syai'in alim. Untuk menerangkan satu zat ada 5 keterangan dan itu menggunakan harful atam. Keterangan dengan menggunakan harful atam itu menunjukkan ya, kekuatan atau lebih kuat daripada keterangan tanpa menggunakan harful atam. Karena Bapak Ibu, ada ayat-ayat yang menerangkan Allah Ta'ala tentang nama atau sifatnya tapi tidak menggunakan harful atam, tidak menggunakan waw. Nah, contoh dalam surah Al-Buruj ayat 14 sampai 16. Wa huwal ghafurul wadudu dzul arsil majidi fa'alu lima yurid. Ada 4, tapi enggak ditengahi oleh harful atam. Langsung al-ghafurul wadudu dzul arsil majidi fa'alul lima yurid. Nah, ini juga sama, 4 sifat atau 4 nama yang menjelaskan tentang satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dialah Allah yang maha pengampun, maha pengasih, maha memiliki arsy yang mulia, yang maha berbuat apapun yang dikehendaki oleh Dia, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Lalu pertanyaannya, apa bedanya ayat yang menjelaskan tentang nama atau sifat Allah yang pakai huruf ataf, ya, dengan ayat yang menjelaskan tentang nama atau sifat Allah tanpa menggunakan huruf ataf, tanpa menggunakan huruf waw. Kalau dalam surah Al-Buruj ayat 14-16 kan nggak ada huruf waw kan, jadi langsung al-ghafurul wadudu dzul arsil majidi fa'alul lima yurid. Kalau ini ada huruf ataf, huwal awwalu wa al-akhiru wa az-zahiru wa al-batinu wa huwa bikulli syai'in alim, kan ada tuh. Nah, fungsinya apa? Menurut keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya, jika ada nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Ta'ala diikuti oleh harful atam, ya, faidahnya yang pertama tauqidu as-sabiqi li'annaka idza atafta alaih ja'altahu aslan wal aslu sabitun. Nah, yaitu untuk menguatkan yang terdahulu. Karena ketika engkau menyambungkan sesuatu yang lain setelah yang pertama disebut itu, engkau menjadikan
yang pertama itu sebagai asal, dan wal aslu sabitun, yang asal itu ya, dia yang tetap adanya. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi huwal awwal, dialah Allah yang pertama. Lalu dikuatkan wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu untuk menguatkan. Gitu. Yang kedua untuk ya, menggabungkan ibadatul jam'iyah, berfaedah untuk menggabungkan, dan penggabungan keempat nama itu tidak menunjukkan berbilangnya sesuatu yang disifati, tidak menunjukkan berbilangnya sesuatu yang disifati. Wala yastalzimu zalika ta'addudul mausuf. Artinya apa? Penyebutan keempat nama dan kelima sifat itu digabungkan dalam satu ayat, tapi menunjukkan bahwa yang dinamai dan disifati itu tetap satu, gitu, tidak berbilang. Yaitu siapa? Hanya Allah saja. Gitu. Sifatnya memang ada 5, namanya disebut ada 4, tapi yang disifati, yang dinamai hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain dalam Al-Quran misalnya adalah kita bisa temukan dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Pujilah ya nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la, yang telah menciptakan dan menyempurnakan, dan yang telah menetapkan takdir setiap makhluk dan memberikan petunjuk. Walladzi qaddara fahada. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Fungsinya itu ya. Jadi untuk semua sifat itu, nama-nama itu dikumpulkan, digabungkan. Dan ini sama sekali tidak merubah zat yang dinamai atau zat yang disifati. Yang berubah hanya lafad ya, atau yang berubah hanya makna, tapi tidak merubah zat yang dimaknai ya, gitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi ya Allah itu berdasarkan ayat ini tadi memiliki 5 sifat dan 4 nama. Namanya al-awwal, al-zahir, al-batin, al-akhir ya. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Nah, itu namanya. Sementara sifatnya awaliyah, akhiriyah, zahiriyah, batiniyah, dan umumul ilm, keumuman ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita menyebut nama Allah Al-Awwal, ini kata saya Ibnu Utsaimin ya, maka sebaiknya kita katakan juga Al-Akhir. Allah itu Al-Awwal wal Akhir. Allah itu Az-Zahir wal Batin. Jangan disebut salah satu aja. Ini adab. Adab ketika kita menyebut Allah itu Al-Awwal wal Akhir. Allah itu Az-Zahir wal Batinu. Kalau bisa jangan dipisah. Paham ya? Ini adab ketika kita menyebut nama Al-Awwal wal Akhir, Az-Zahir wal Batin sekaligus. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa lalu buah dari keimanan terhadap nama-nama Allah ini dan sekaligus sifat-sifat Allah ini? Kita kan mengimani, meyakini Allah itu Al-Awwal wal Akhir, Allah itu Az-Zahir wal Batin wa huwa bikulli syai'in alim. Faidahnya, buahnya adalah apa? Kamalu muraqabatillahi azza wa jalla wa khasyatih. Maka ya, kesempurnaan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala
dan sekaligus sempurna rasa takut kita kepada Allah. Harusnya ketika kita membaca surah Al-Hadid ayat 3 ini Bapak Ibu, harusnya kita betul-betul merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, karena Allah meskipun tinggi tapi Allah dekat. Itu. Dan sekaligus harusnya takutnya kita kepada Allah menjadi sempurna. Nah, itu harusnya buah dari keimanan dengan keempat nama ini dan kelima sifat yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, ya. Kamalu muraqabatillahi azza wa jalla wa khasyatih. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa kita bahas ya dari ayat 3 surah Al-Hadid, ya, penjelasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak Agus lalu Pak Lukito. Ya. Dan yang kedua, wahai penduduk neraka, Kekalah padahal ada beberapa orang yang katanya konon mendapatkan siksaan dulu baru kemudian ke surga, Pak. Iya. Kemudian atau penduduk di Al-A'raf itu Pak yang tidak masuk surga. Iya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Monggo Pak Lukito. Ya. Kayaknya begitu banyak dan panjangnya ya rangkaian doa sebelum tidur itu. Ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Seolah-olah begitu pentingnya masalah tidur ya. Bisa jadi disebut dengan kematian kecil. Ya. Apakah ada hikmahnya ya? Ataukah kita memang benar-benar harus disuruh untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang sebenarnya? Ya. Makasih ya. Ya, makasih Pak Lukito. Baik, Pak Agus, betul ya. Jadi makna az-zahir di sini ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, khusus untuk sebutan Allah, dan yang artinya adalah laisa fauqaka syai'un, tidak ada sesuatu pun di atas engkau. Nah, zahir dalam arti ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menamai dirinya dengan nama Az-Zahir di dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Berarti di antara nama Allah adalah Az-Zahiru wal Batinu. Di samping Allah itu tinggi, tapi Allah itu dekat. Apanya? Pengawasannya, ilmunya itu sangat dekat dengan kita. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan kemanapun kita, dimanapun kita berada, Allah itu tahu karena ilmunya dekat dengan kita. Itu Pak Agus. Yang kedua, penduduk neraka. Ya, tadi Rasul mengatakan di dalam hadis sahih yang panjang yang menceritakan tentang bahwa kematian itu kelak nanti akan disembelih. Jadi Allah tunjukkan kematian itu seperti seekor kambing bertanduk. Kepada siapa? Kepada seluruh penduduk surga dan neraka. Lalu ditanyalah mereka, tahu enggak kalian apakah ini? Qalu na'am, iya kami tahu. Itu adalah al-maut, itu kematian. Lalu kemudian disembelih. Ya, kambing bertanduk itu disembelih. Disaksikan oleh seluruh penduduk surga dan neraka. Berarti kematian itu makhluk, dan kematian itu akan mati. Jadi Bapak Ibu, kematian itu akan mati. Mati itu makhluk. Diterangkan dalam Al-Quran, ya, apa itu? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang paling sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji kita, ada mati, ada hidup. Nah, lalu Rasul menjelaskan bagaimana proses kematian itu mati.
nanti di akhirat disembelih. Setelah kematian disembelih, dikatakanlah kepada penduduk sorga juga ke penduduk neraka, khuludun, kekalah kalian bila mau tanpa kematian. Nah, loh, bukankah ada penduduk neraka yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam sorga? Betul, ada. Ya, dan orang-orang yang ada di bukit Aqraf juga itu akhirnya masuk neraka atau sorga, gitu akhirnya. Cuman mereka ditunda, ya ditunda sampai mendapat syafaat baru bisa masuk neraka dan sorga. Itu Pak Agus. Ya betul, jawabannya betul. Memang ada di antara para penduduk neraka itu yang pada akhirnya kelak akan dimasukkan ke sorga. Mau yang ini atau mau yang kekal Pak Agus? Mau yang dibakar lalu dimasukkan ke sorga atau dibakar kekal dalam neraka? Pilih mana Pak Agus? Berarti pilih yang dibakar dulu langsung masuk, lalu masuk sorga? Iya. Kalau saya milih yang langsung masuk sorga. Ya semoga Bapak Ibu kita semua yang hadir di majelis ini kelak oleh Allah Ta'ala langsung masuk sorga tanpa sedikit pun merasakan azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Berarti selain sahabat nggak ada yang masuk surga langsung? Tidak ada, harus ada pemeriksaan dulu dan seterusnya. Ada. Ya, ada di antara umat Rasulullah selain golongan sahabat yang masuk surga tanpa diperiksa, tanpa diazab. Ada. Berdasarkan hadis ya yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad. Ya. Jadi dia mengatakan sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa dihisab dan diazab. 70.000. Padahal jumlah sahabat ada 100.000. Ya kan? Oh, berarti itu sahabat semua 70.000. Ya kan? Nah, kalau hanya 70.000 kita nggak mungkin masuk. Nggak mungkin. Sahabat aja jumlahnya 100.000 menurut riset para ahli hadisnya. Ini 70.000. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita ini dihisab dulu, disiksa dulu, atau dihisab dulu lalu masuk surga. Padahal dihisab aja udah ngeri dihisab. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul berdoa, "Pastazattu rabbi likulli wahidin minhum sab'una alfan." Aku mohon tambahan kepada Tuhanku, setiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Berarti berapa? 70.000 kali 70.000. 4,9 miliar itu. Maka bergembiralah Bapak Ibu, karena Rasul sayang kepada umatnya sampai beliau memohon tambahan kepada Allah, jangan cuma 70.000 ya Rabb. Aku minta setiap orang dari 70.000 itu bisa angkut 70.000 lagi. Berarti ada sekitar, berdasarkan kedua keterangan hadis ini, ada sekitar 4,9 miliar dari umat Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab gitu. Berarti kita ada potensi nggak masuk ke golongan itu? Semoga ada. Tapi kalau kita hitung jumlah umat Rasul yang soleh-soleh dari sejak 1445 tahun yang lalu sampai sekarang, ada nggak jumlahnya 5 miliar? Atau lebih? Oh, lebih. Padahal mereka lebih soleh dari kita kan? Nah, tapi mudah-mudahan kita tetap masih punya peluang untuk menjadi umat beliau yang bisa masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Nah, amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya gitu, nggak sembarangan. Syaratnya tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah ya diobati dengan api, berobat dengan api, la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyarun, tidak pernah percaya tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Tuhan mereka. Itu syaratnya. Iya, betul sekali.
Tapi ada juga ruqyah syirkiyah Pak Agus. Ruqyah tapi syirik. Misalnya Pak Agus sakit, ada ustadz meruqyah Pak Agus. Hei jin, penguasa jin, usirlah jin yang ada dalam tubuh Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Wah itu kan sepertinya syar'i ya, tapi dia minta tolong kepada jin yang lebih kuat. Nah itu jadi syirik Pak Agus. Jadi yang syar'i itu didoakan dengan ayat Quran, doa-doa dari Nabi. Tapi kita sebaiknya tidak minta diruqyah untuk diri kita. Kalau mau kita ruqyah saja diri sendiri. Tapi kalau kita minta orang lain untuk meruqyah orang lain boleh. Dan kalau kita sebagai peruqyah diminta untuk meruqyah, ya ruqyah kita bantu. Jadi itu Pak Agus. Lalu kalau kita betul sekali ya, ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mau tidur. Nah hikmahnya apa? Satu tentu ya seperti yang tadi antum sampaikan, sesungguhnya tidur itu adalah kematian kecil dan kita tidak tahu ya. Ketika kita tidur itu apakah bisa bangun lagi atau tidur selama-lamanya? Makanya Rasul mengajarkan supaya kita senantiasa zikir, beriman kepada Allah Ta'ala. Itu kalau kita. Dan dengan sekian banyak doa yang diajarkan Nabi, yang paling baik adalah semua kita hafalkan dan kita amalkan secara bergantian. Gitu. Kalau dibaca semua nggak tidur-tidur gitu ya. Atau bukan nggak tidur, baru baca sedikit sudah bablas tidur. Nah, maka bacalah secara bergantian biar tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi itu kalau kita. Nah mudah-mudahan kita juga bisa menghafal doa mau tidur tadi, dan terutama tadi kalau merasa punya banyak hutang, merasa hidupnya susah dan seterusnya. Ya baik Bapak Ibu, kita cukupkan sudah sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.